Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menjelaskan bagaimana penginstalan Linux Ubuntu di VirtualBox. Jadi, pertama-tama ini mau jelasin dulu apa itu Linux. Bagi yang belum tahu Linux, Linux itu adalah sebuah sistem operasi berbasis open source. Open source itu artinya eh, se- semua kalangan atau semua orang bisa mengembangkan si sistem operasi tersebut tanpa harus membayar sepeser pun. Jadi itu license free atau lisensinya itu gratis. Jadi semua orang bisa um, mengembangin atau menggunakan Linux dengan gratis. Jadi Linux itu juga terbagi-bagi karena itu gratis. Ada beberapa kelompok orang atau banyak kelompok yang mengembangin Linuxnya dengan gaya masing-masing. Kayak misalnya yang akan kita install tuh Linux Ubuntu. Linux Ubuntu. Nah, ini yang akan kita install nanti Linux Ubuntu. Terus dia ada juga namanya Linux Debian. Itu distro lain. Nah, ada juga nanti Linux Server, misalnya Debian Server. Itu ada juga dia biasanya Debian Server atau Linux Server itu kita mainnya nggak main user interface atau ada grafik user interface-nya. Dan biasanya itu kita gunainnya itu langsung pakai command prompt jadi lebih ringan dan lebih cepat. Dan konsekuensinya harus menghafal komen-komennya. Oke, kita masuk aja ke penginstalannya. Jadi kayak biasa, kayak install Windows 10 kemarin. Pertama itu namanya, kalau saja sini Ubuntu, dia auto kebaca. Terus ini pilih folder, ingat disk yang masih banyak kosong ya. Misalnya kayak gini, ini masih banyak kosong. Jadi kalian lihat juga menurut laptop kalian masing-masing, apakah masih banyak kosong. Kalau udah merah jangan taruh di situ. Karena ini cukup besar, VirtualBox ini. Ini maksudnya folder ini akan menyimpan instalasi yang akan kita lakukan saat ini. Terus pilih insert image-nya, pilih yang udah kalian download, skip unattended installation. Oh ya, untuk OS-nya nanti atau ISO-nya nanti aku kirim link filenya, link drive-nya nanti bisa kalian download sendiri. Terus ini base memory. Ini maksudnya berapa memori yang akan kita alokasikan ke VirtualBox-nya, yaitu RAM dari laptop kita. Misalnya kalau laptop ini RAM-nya 16 GB atau laptop kalian yang lebih dari 8 GB ke atas, itu bisa taruh 8 GB sampai 8 GB ke atas, itu bisa taruh 4 GB. Kalau misalnya punya 4 GB, ya alokasikan aja 2 GB. 2 GB itu misalnya 2000 MB, kalau di sini 4 GB 4000 MB. Terus prosesornya itu ini maksudnya berapa jumlah thread atau core-nya. Kalau laptop ini misalnya ini bisa kalian lihat di task manager. Task manager ini isinya terdapat CPU. Misalnya ini i5 12400A. Kalian bisa lihat core-nya di sini. Core-nya ada 12, terus logical prosesornya ada 16. Jadi lumayan banyak lah. Dan bisa kalian alokasikan ke dalam hardware ini ataupun ke VirtualBox yang misalnya kalian punya lebih dari 4 atau 4 sampai 4 ke atas itu bisa kalian taruh dua. Kalau misalnya di atas 8 itu bisa kalian taruh 4. Tapi di sini taruh dua aja karena Linux ini juga berapa kali. Terus kita langsung next. Ini untuk berapa alokasi disk size kita atau besarnya disk yang akan digunakan si virtual machine ini. Ini default aja 25 GB.
terus ini tengah finish, dan kita tekan start. Ini tinggal tunggu aja. Dia lagi checking disk. Nah, sembari kita nunggu ini, aku mau jelasin dulu sedikit yang tadi logical core yang di Windows, nggak di Windows sih, semua komputer. Jadi sedikit tips, misalnya kalian ingin membeli laptop ataupun kedepannya nanti cara melihat hardware yang baik itu. Pertama, lihat dulu em, jenis prosesornya itu di atas generasi 12 atau generasi 12 itu lumayan bagus. Terus memorinya juga cari usahakan cari yang dua channel. Kalian bisa lihat di sini. Itu slot use, jadi ada dua slot di laptop itu, dua slot untuk RAM. Itu kalau terisi dua-duanya lebih bagus. Terus cari yang SSD. Itu aja. Oke, di sini udah selesai loadingnya. Ini akan masuk ke menu instalasi Ubuntu ya. Kita pilih install Ubuntu aja. Kalau try Ubuntu itu dia nggak akan langsung install ke hardware kita, jadi kayak coba-coba aja gitu. Terus ini langsung ke continue aja. Itu pemilihan keyboard sama bahasa. Ini kita unchecklist saja download update while installing Ubuntu. Itu download lagi lah pas kita install. Jadi lebih berat ataupun nanti makin lama. Ini kita pilih normal installation aja. Terus continue. Nah, kemudian di sini ini maksudnya installation type ini bagaimana kita akan menginstal si OS Ubuntu ini. Jadi misalnya kita mau install ulang secara bersih semuanya, ini kita pilih erase disk and install Ubuntu. Tapi di sini ada warnanya. This will delete all your program, documents, photo, music, and any other files in operating system. Jadi kayak menimpa lah apa OS yang udah ada di disk di hard disk tersebut atau penyimpanan tersebut. Jadi di sini kan masih kosong, jadi nggak apa-apa pilih aja erase disk karena kita belum install apa-apa. Kalau something else ini kita bisa uh, membuat partisi atau membedakan. Misal kita udah ada install sebelumnya, kita bisa install lagi yang kedua gitu. Oke, ini install now aja. Ini continue. Nah, di sini kita pilih lokasi, Banda Aceh. Terus continue. Ini untuk nama desktopnya. Kita pilih Farhan kita. Itu terserah nama kalian taruh boleh juga. Ini pilih password atau pilih password yang mudah kalian ingat lah. Jadi biar nggak lupa. Karena kedepannya kita akan pakai juga ini. Di sini ada pilihan dua biji. Login automatically. Itu maksudnya nggak ada pakai password. Terus yang kedua itu require my password. Jadi memerlukan password yang udah kita buat ini. Jadi pilih default aja require my password. Nah ini tinggal tunggu aja penginstalannya.
Aku mau jelasin juga tentang yang lanjut yang tadi ya. Yang tadi aku jelasin tentang prosesor aja dikit. Jadi kalau kalian bingung apa itu cores sama logical cores, itu maksudnya cores itulah yang menjalankan semua proses yang ada di komputer ini. Nah, ini course-nya ataupun fisikal ya. Itu kalau kalian zoom di dalam prosesor itu terdapat blok-blok cores atau jumlah blok transistor. Jadi kan sebenarnya prosesor itu tergabung antara transistor 0 sama 1, dia akan hidup secara bergantian dan membuat sedemikian rupa agar bisa menjalankan spesifik task yang akan dilakukan oleh komputer. Nah, semakin banyak jumlah cores, itu kan semakin cepat penyelesaian sebuah um, tugas tersebut. Nah, jadi uh, si cores ini juga terdapat namanya logical processor atau nama thread. Jadi setiap core itu bisa menyelesaikan dua pekerjaan atau maksudnya dua thread. Jadi dibagi lah. Satu core itu bisa jadi dua thread. Dua thread itu maksudnya dia akan bisa menyelesaikan dua spesifik task ataupun tugas yang diberikan kepada dia secara bersamaan. Jadi bukan satu core itu satu task, jadi bisa dua task sekaligus, jadi lebih cepat. Itu namanya uh, multi threading namanya. Itu bisa kalian lihat misalnya jumlah core, jumlah thread itu lebih banyak daripada si jumlah core. Nah, misalnya kayak gini, 12 core, 16 thread. Seharusnya itu 12 core, 24 thread kalau di prosesor-prosesor zaman. Nah, karena ini generasi terbaru, ataupun generasi 12 ini bisa termasuk barulah 2022 dia keluar, si Intel ini membuat uh, teknologi yang namanya itu pembagian lagi yaitu P-core sama E-core. Kalian kalau ada CPU Z, CPU Z ini untuk melihat spesifikasi laptop kalian lah. Nah, spesifikasi prosesor. Ini aku mau jelasin. Jadi di sini ada nama prosesornya itu namanya i5 dan di sini kalau kalian lihat itu ada H, itu maksudnya kalau di Intel, kalau kalian lihat nama H di belakang itu berarti high performance. Itu artinya dia performnya lebih baik daripada seri lain, misalnya 12500U, 12300 apa gitu yang ujungnya U ataupun P. Kalau di Intel, kalau di AMD beda lagi, namanya juga U, terus sama HX, sama H dan mirip-mirip lah, tapi si AMD itu ada HX, ini juga ada nanti HK, jadi agak beda-beda emang. Terus di sininya kalian bisa lihat berapa watt si prosesor ini bisa berjalan, yaitu 45 watt. Terus ada teknologi 10 nanometer, itu artinya kecilnya transistor yang ada di dalam prosesor itu seukuran 10 nanometer. Di sini juga kalian bisa lihat, nah ini, core-nya itu eh, teknologi baru sekarang, yaitu di Intel aja AMD belum menggunakannya, yaitu menggabungkan dua jenis cores yang berbeda. Yang pertama itu ada 4P, 4P artinya 4 performance core atau 4 performance, dan 8 efisiensi. Jadi maksudnya di sini, performance 4 performance itu artinya eh, ada 4 core yang berjalan dengan watt yang tinggi atau kecepatan yang tinggi. Dan ada 8 efisiensi yang berjalan di watt rendah dan digunakan saat eh, pekerjaan yang tidak berat. Misalnya cuma browsing, ataupun lihat foto, lalu nonton video, itu pakai efisiensi dan 4 performance empat performance course ini digunakan untuk eh, digunakan untuk main game misalnya ataupun mengerjakan task yang lebih berat.
Nah, kenapa dia 16 thread? Seharusnya kalau di prosesor biasanya, itu kalau 16 thread itu berarti 8 core. Itu kayak kali duanya lah dari si core. Nah, di sini 16 thread maksudnya dia di 4 performance core ini terdapat 8. Jadi di 4 ini ya, di 4 inilah dikali duanya, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8, yaitu ada 8 thread. Dan di 8 efisiensi core ini tidak ada menggunakan multithreading atau tidak dikali 2. Jadi 8 tambah 8, 16. Nah, segitu aja sekilas untuk eh, prosesor inilah. Jadi tips ini bisa kalian gunain untuk mencari laptop, melihat prosesor, melihat spesifikasi bagi yang belum paham. Itu bisa digunain untuk cari laptop lah ataupun membandingkan spesifikasi laptop. Jadi jangan salah beli. Oke, ini langsung kita restart now aja. Ini udah, ini tekan enter aja langsung. Nah, sini tinggal tekan user yang udah kita buat tadi, isikan password. Oke, di sini tinggal skip aja apa yang mau kalian install boleh. Ini next aja, next. Tunggu bentar, ini lagi loading. Klik next aja nanti. Nah, sini ini di next aja juga. Ini done. Oke, sudah selesai. Jadi penggunaannya itu mirip-mirip lah ya OS biasanya. Di sini terdapat aplikasi-aplikasi, kalkulator dan sebagainya. Oke, sampai segini, sampai sini aja penjelasan tentang Ubuntu dan sedikit penjelasan tentang prosesor dan spesifikasi laptop. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.